Profesor Francisco Budi Hardiman yang selalu saya kagumi dan hormati. Karena Anda adalah sedikit dari orang Indonesia yang belajar filsafat di Munchen. Kalau nggak salah, maaf kalau saya keliru. Tapi setahu saya Anda bukan di Frankfurt atau di mana, tapi Anda di Munchen. Nah, di Munchen kita tahu di daerah Jerman Selatan itu ada seorang pemikir Jerman yang kini lah yang paling top anunya situ. Nah, maka kami semua berterima kasih kepada Anda, Prof, bahwa Anda berkenan hari ini bicara tentang pemikiran Habermas dan kearifan leluhur Indonesia. Silakan, Profesor Francisco. Ya, pertama-tama kita perlu tahu lebih dahulu pemikiran dari Habermas. Pemikiran Habermas itu melalui beberapa tahap. Ya. Tahap pertama bisa dikatakan bahwa dia adalah pembaharu di dalam pemikiran Marxis Barat, ya, dengan perubahan paradigma dari paradigma kerja ke paradigma komunikasi atau yang disebut juga intersubjektivitas. Tahap kedua itu tahap di mana dia mulai merancang suatu teori mengenai kompetensi komunikatif. Itu tahun 70-an. Beda dengan tahap pertama yang lebih kritis, ya, untuk sedikit banyak mengkritik Marxisme ortodoks begitu dan mencoba menemukan paradigma baru yang lebih kritis. Di tahap kedua lebih rekonstruktif. Nah, model rekonstruksi ini dibawa lagi pada tahap ketiga di tahun 80-an dalam buku besarnya yaitu Theory of Communicative Action atau yang juga dalam bahasa Inggris Theorie des Kommunikativen Handeln. Di dalam buku ini adalah sebuah buku babon, ya, di mana dia mencoba berdialog dengan banyak pemikir klasik maupun pemikir aktual di bidang ilmu-ilmu sosial dan filsafat tentang masyarakat modern. Ini adalah buku tentang teori modernitas. Masyarakat modern itu seperti apa? Nah, di dalam tahap ketiga ini dia sudah mulai bicara mengenai sistem dan Lebenswelt atau dua bagian dari masyarakat modern. Yang satu adalah sistem, yang satu adalah Lebenswelt. Lebenswelt adalah dunia kehidupan yang terdiri dari kebudayaan, civil society, agama juga ada di sana. Sedangkan sistem itu adalah pasar kapitalis dan juga negara hukum demokratis. Nah, pada tahap keempat, dia bergerak ke arah filsafat politik, ya. Dalam bukunya Between Fact and Norms dalam bahasa Inggris atau Fakticiteit und Geltung. Karena orang menunggu-nunggu kenapa, karena dia adalah pewaris dari masa Frankfurt atau teori kritis. Orang menunggu-nunggu kenapa teori kritis masa Frankfurt dan Anda sendiri sebagai generasi kedua dari masa Frankfurt itu hanya memberikan kritik pada masyarakat kapitalis lanjut, tetapi tidak memberikan suatu kontribusi dalam filsafat politik tentang bentuk negara semacam apa yang sesungguhnya diidealkan oleh teori kritis, gitu, ya. Maka di tahun 90-an dalam buku Fakticiteit und Geltung dia bicara mengenai negara hukum demokratis. Intinya adalah tidak perlu revolusi lagi seperti yang dibayangkan di dalam sosialisme dan Marxisme, melainkan reformasi, yaitu bahwa negara hukum demokratis yang sudah ada harus diradikalkan di dalam hal komunikasi. Lalu dari situlah muncul konsep yang sangat terkenal dari Habermas, yang juga sebetulnya konsep awal yang
pernah dia buat di dalam buku awalnya, yaitu konsep ruang publik politis ya. Nah, lalu di tahun 2000-an dia bicara tentang agama ya. Dan sekarang usia 90 dia menulis buku dua juga bicara mengenai agama. Kalau membahas tentang eh, kearifan lokal, maka ini cocok sekali karena Habermas itu berpusat pada komunikasi, dan komunikasi adalah eh, unsur yang terpenting dari sebuah masyarakat. Masyarakat itu terbentuk dari komunikasi, bahkan kita sendiri sebagai individu adalah produk dari komunikasi. Bahkan bisa secara lebih radikal, kita sendiri adalah komunikasi sebetulnya. Karena kita adalah komunikasi dengan orang lain, dan komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan budaya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita membahas tentang kearifan lokal, memang tepat kita bisa mengambil Habermas. Tetapi ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan kalau kita membicarakan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu sebetulnya ada di mana-mana. Bahkan di Barat juga kearifan lokal itu merintis pemikiran ya. Yunani kuno itu kearifan lokal ya. Tiongkok kuno kearifan lokal. India kuno kearifan lokal. Belum ada kearifan global saat itu. Nah, dengan adanya modernisasi terjadi pelan-pelan universalisasi, lalu pelan-pelan juga modernisasi membentuk rasionalisasi sehingga ada nilai-nilai kemanusiaan universal. Lalu kita menyebutnya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tadi saya sebut sebagai lokal, tapi sebetulnya aslinya semua lokal gitu ya. Nah, maka dari itu sekarang kalau di siang hari ini kita coba untuk mendekatkan Habermas dengan kearifan lokal, maka perbedaan antara modernitas dengan yang tradisional ini harus menjadi topik pembahasan kita. Begitu Pak Jaya. Wah, hebat sekali. Luar biasa. Anda tadi membahasnya itu sampai saya terhuyung-huyung mengikuti Anda karena Anda dengan lancar dan Anda bicara tanpa teks loh ya. Jadi itu sudah mendarah daging di Anda itu tadi itu semua ya. Kemudian, nah pertanyaan saya mungkin bersifat personal. Anda di München kan? Iya. Anda pernah ikut kuliah beliau? Belum pernah. Belum pernah? Belum. Kenapa? Karena Habermas ini mengajar di Frankfurt ya. Loh. Dia tinggal di München. Dia tinggal di Starnberger See itu. Jadi mestinya Romo Simon itu yang mestinya pernah ketemu Habermas mestinya ya. Pernah sesekali, kan Habermas sudah tua juga ya, dia banyak mendelegasikan pada asistennya. Iya. Oh. Oke. Nah, kalau tadi Anda bicara demikian lancar dan fasih, ya itu pendapat Anda atau itu adalah teori yang dibentuk oleh masyarakat filsafat di Jerman? Untuk pentahapan dan juga survei mengenai pemikiran Habermas, hasil belajar lah ya. Jadi dari literatur dan pemahaman-pemahaman yang kita temukan kalau kita studi mengenai Habermas, kita tahu pola-pola seperti itu yang berkembang dalam pemikiran Habermas. Tetapi mengenai kearifan lokal dan Habermas, itu analisa yang ya pasti Anda itu ya. Dapat saya dan bahan pembahasan yang hari ini tentu saja. Iya, karena Habermas nggak mungkin tahu kearifan lokal kita kan di situ. Kearifan lokal kita ya, tetapi kearifan lokal Jerman, Tiongkok, kemudian Yunani ya dia tahu. Nah itu Pak, ya yang saya sekarang mungkin dalam pembahasan ini ingin tahu dari Anda. Tadi saya kan bilang bahwa Habermas tidak tahu kearifan lokal Nusantara. Lah, tapi tadi Anda mengatakan bahwa beliau
tahu kearifan lokal China dan India. Kenapa? Ya, padahal menurut pendapat saya sebagai warga Indonesia, kearifan lokal Nusantara sebetulnya nggak kalah-kalah amat, Pak. Kemarin saya belajar tentang Ki Hajar Dewantara dari Profesor Sri Edi Swasono, ya dahsyat, Pak. Dahsyat sekali, ya, dahsyat sekali. Nah, tapi kenapa, Pak? Kenapa kok kearifan kita ini, kearifan Nusantara ini kurang dikenal di Barat, ya? Seperti saya tahu, Schopenhauer juga kan sangat menghormati kearifan lokal China dan India juga, ya. Nah, kenapa? Menurut Anda apa yang salah? Apakah kalau itu bilang salah loh ya? Apa what happened? Why? Kenapa? Kok sampai Habermas nggak tahu kita, tapi dia tahu China dan India? Iya, saya mengatakan dengan satu kata. Kesalahannya ada pada persoalan marketing. Oke, bagus. Ya. Setuju. Kita kurang sombong gitu kan, maksudnya kita tidak menjual gitu kan produk kita ini. Setuju. Dan marketing butuh waktu, ya toh. Nah, Tiongkok, India itu cukup dikenal karena di dalam sejarah masa lalu sangat interaktif dengan Barat. Alexander Agung, ya, interaktif dengan India, ya. Lalu Tiongkok, Marco Polo, ya. Menurut pendapat saya, pemikiran-pemikiran besar Tiongkok dan India itu cukup dikenal oleh orang Barat. Nah, kemudian Barat itu sendiri itu sebetulnya tidak sangat otentik kalau kita perhatikan. Cuma Anda bilang tadi, yaitu marketingnya dan perlu sombong begitu kan? Sombongnya, dan mereka sombongnya kolektif, Pak. Incorporated sombongnya itu di sana. Iya. Tetapi pandai memasarkan itu penting, bukan hanya sombong. Atau begini, Pak. Tadi kalau kita kita perhatikan kan India dan China cukup berhasil untuk memperkenalkan kearifan mereka. Kita kurang. Apakah karena kita juga salah dijajah? Kalau kita dijajah Inggris, mungkin kita juga terkenal loh, Pak. Lah kita dijajah Belanda. Belanda kan tidak peduli sama kearifan kita. Yang kalau Anda ingat dahulu penjajah yang memperhatikan peradaban kita itu bukan Belanda, Pak, Inggris, Raffles. Ya tahu kemudian, kemudian Anda perhatikan Malaysia aja, Pak, itu jauh lebih terkenal, Pak, di Barat ketimbang Indonesia. Karena mereka dijajah Inggris, gitu loh Dan bahasa kita kan bahasa yang berdiri sendiri. Kalau mereka bahasa Commonwealth, ya Indonesia, apakah itu ada pengaruhnya juga? Ya, kalau kita bicara pengaruh ya tentu ada. Tapi persoalannya kan bukan itu. Persoalannya selama berabad-abad, Barat menjadi pusat. Barat seolah-olah menjadi acuan kalau kita bicara, termasuk Pak Jaya sendiri juga nampaknya mengacu pada Barat kalau bicara misalnya kenapa kita tidak dikenal gitu kan. Nah, pusat itu juga akan bergeser ya dengan revolusi digital seperti sekarang ketika semua orang bisa mengakses segala hal secara global, pelan-pelan kearifan lokal menjadi global ya. Lalu pergeseran akan terjadi dari Barat ke Asia misalnya. Nah, itu kesempatan kita untuk memperkenalkan kearifan lokal kita. Jadi, sejarah tidak akan berlangsung seperti abad-abad sebelumnya. Akan banyak berubah. Seperti KTT G20 kemarin saja kita lihat. Itu kearifan lokal ditampilkan, dipentaskan, boleh dikatakan demikian, di depan tamu-tamu negara. Itu sudah merupakan akses yang sangat penting untuk membuka informasi lebih jauh lagi tentang Indonesia secara global gitu Pak. Oke, nah jadi Anda tidak khawatir bahwa pada saatnya nanti kearifan lokal kita juga akan dikenal oleh masyarakat yang kita sebut Barat itu. Nah, aneh juga kan sebetulnya
Kenapa kita sebut mereka barat, padahal mereka sentralnya. Ya, itu kan betulnya itu. Ya di sini. Nah, oke lah, itu kan seperti abad pertengahan itu. Kenapa disebut abad pertengahan? Ya, ya karena di tengah-tengah antara Romawi dan Renaissance itu kan. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, kalau Anda melihat sekarang kita ke topiknya, Anda sebagai orang yang kenal Habermas dan Anda yang juga tahu tentang kearifan lokal Nusantara ini. Menurut Anda, apa saja? Tadi Anda sudah menyentuh sebetulnya, yaitu spiritual. Nah, oke. Tapi sekarang adalah hak Anda untuk menjelaskan kepada kita. Apa keterkaitan antara pemikiran Habermas dengan dengan kearifan lokal, kearifan leluhur Nusantara. Ya, kalau kita lihat ya, poros dari pemikiran Habermas adalah komunikasi. Wah, ya. Porosnya adalah komunikasi. Maka hebat. ini agak berbeda. Kalau boleh saya mendalaminya, untuk mempelajarinya. Kenapa? Apakah ada paralelitas antara Habermas dengan Chomsky? Dengan Chomsky, ya mungkin dalam soal bahasa ya, kedua-duanya bahasa is komunikasi kan? Iya, kedua-duanya ada dalam gelombang linguistic turn dalam filsafat Barat ya, abad 20. Itu ada Pak, ada gelombang linguistik itu ada Pak. Linguistic turn, jadi peralihan linguistik itu ada, itu terjadi dalam diri banyak filsuf ya, filsuf abad 20 dan 21. Jadi peralihan dari perhatian pada soal kesadaran ke soal bahasa ya. Wah, aduh, Anda terima kasih sekali. Anda menyentuh apa yang sedang haunted saya mengenai kesadaran itu sendiri, Pak. Aduh, itu kan Deka kan anunya, dan itu menghantui saya habis-habisan, Pak. Menghantui saya habis-habisan ya. Tapi belakangan setelah saya terus terang nggak banyak paham tentang Habermas. Kecuali saya banyak diceritakan oleh Romo Franz bahwa beliau pernah ketemu Habermas itu. Dan di buku terbaru beliau Habermas, Romo Franz disebut kata dalam itu. Nah, oke, saya balik lagi. Itu jadi apa gerakan linguistik turn itu sebetulnya siapa yang mulai, Pak? Iya. Agak sulit sih saya untuk menentukan orang. Apakah itu satu proses? Satu proses. Memang kalau di zaman modern peralihan ke subjek itu ada pada Descartes ya. Tapi pada linguistic turn itu sudah ada pada Nietzsche misalnya. Sudah perhatian pada metafor, perhatian pada metafor terutama pada simbol dan seterusnya itu sudah ada pada Nietzsche. Tetapi kalau Schopenhauer belum ya. Malah belum. Schopenhauer itu masih dalam filsafat kesadaran ya. Nah, kalau saya boleh tanya, maaf Pak, ini saya cerewet sekali Pak, dan saya kan mau berguru sama Anda. Kenapa kok Nietzsche bisa menggeser orientasi kesadaran ini ke bahasa? Apa alasan beliau? Begini, tentu saja Nietzsche banyak dipengaruhi oleh Schopenhauer, walaupun dia juga secara kritis mengkritik Schopenhauer. Nah, pengaruh terbesarnya adalah pada konsep kehendak ya. Nah, itu dari warisan Schopenhauer, kehendak ya. Nah, lalu menjadi kehendak untuk berkuasa. Nah, kehendak untuk berkuasa ini kan bukan kognisi, bukan kesadaran, tetapi bagian dari polisi ya, atau kehendak. Dan ini agak irasional dalam arti tertentu kan. Kita ini adalah kehendak untuk berkuasa. Nah, lalu kalau kita bicara tentang kehendak untuk berkuasa, maka
sebetulnya kebenaran itu pun juga bukan sesuatu yang kita ketahui, tetapi sesuatu yang kita kehendaki. Nah, kalau kita bicara tentang kehendak dan kehendak untuk berkuasa, maka juga kehendak untuk mengetahui tentu ada di sana. Nah, kehendak untuk mengetahui itu bukan bentuk pengetahuan objektif, Pak Jaya, melainkan terkait dengan perspektif dari seseorang. Nah, itu Waduh, semua waduh. apa namanya mengejawantah dalam tuturan, dalam bahasa. Maka dari itu orang seperti Nietzsche mengatakan bahwa yang namanya kebenaran itu hanyalah bala tentara metafor-metafor gitu. Artinya akan berubah lagi kalau terjadi peperangan baru di medan laga sehingga kebenaran akan bergeser lagi. Tidak ada kebenaran objektif bagi dia. Oh, bagi dia malah nggak ada. Tidak ada. Oke, 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 oke. Ya. Oke, nah, apa bedanya atau bahkan apa jangan-jangan apa kesamaan antara Habermas dengan Nietzsche? Lebih banyak perbedaannya Lebih daripada banyak perbedaannya. Lebih banyak begini, perbedaannya. Habermas ini saya berani mengatakan Habermas adalah ahli waris pencerahan Barat ya. Nah, kalau Anda memakai Nietzsche untuk menganalisa masyarakat, Anda pada posisi kritis terhadap pencerahan Barat sebetulnya. Loh, oh Nah, begitu. jadi berseberangan dengan Habermas. Nah, tadi Nah, Anda tadi sempat menyebut Marxisme Barat. iya, Apakah ada Marxisme bukan Barat? yang dimaksud tentu saja Marxisme Soviet ya. Oh, nah, waduh, ya maaf Pak, saya ini loncat-loncat ya, karena saya tertarik kepada utapannya. Nah, bedanya Marxisme Soviet dengan Marxisme Barat apa, Bro? Oh iya, begini. Oke, lompat-lompat nggak apa-apa. Tidak apa-apa Ini memang lepaskan. untuk memperluas pengetahuan kita ya. Enggak. Jadi di awal abad 20 itu kan eh, kita tahu dalam sejarah terjadi revolusi Oktober. Nah, orang-orang para penulis Barat ya, intelektual yang dikenal sebagai para penganut Marxisme itu eh, mulai skeptis ya dengan Marxisme. Dalam arti gini, yang terjadi di Rusia itu sebetulnya bukan eh, penggenapan dari ramalan Marx mengenai terbentuknya sosialisme, bukan. Melainkan itu hasil dari revolusi Bolshevik, ulah dari Lenin ya, dengan partainya dan propagandanya, lalu menggerakkan kelas menengah untuk membuat revolusi. Tetapi bukan revolusi proletar seperti yang dipikirkan oleh Marx. Nah, maka dari itu para intelektual Barat ini membentuk neo-Marxisme. Nah, neo-Marxisme itu berbeda dengan Marxisme ortodoks di Soviet. Nah, salah satu perbedaan yang terpenting adalah kalau Marxisme ortodoks itu sangat kuat pada analisa basis superstruktur. Perubahan ekonomi akan menghasilkan perubahan kultural, agama, hukum, dan seterusnya. Ekonomi adalah panglima di dalam perubahan sosial gitu ya. Nah, sedangkan Marxisme Barat akan mempunyai pandangan yang lebih lunak mengenai ekonomi. Ekonomi hanyalah salah satu faktor, bahkan kultur itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi superstruktur, hukum, kultur, filsafat itu bisa membuat perubahan sosial dan bukan ekonomi begitu ya. Jadi Marxisme Barat sangat dipengaruhi oleh Max Weber sebetulnya, Pak Jaya, sehingga lebih memberikan analisa pada bidang-bidang rasional, value, persoalan-persoalan semacam itu dan bukan pada analisa keras mengenai Dan ekonomi. keadilan Ya, sosial. ya. Karena mereka juga geram gitu kenapa apa namanya
teori Marx ini seolah Marx ortodoks ya, seolah-olah menunggu revolusi seperti menunggu gerhana matahari, seolah-olah adalah otomatisme sejarah, dan itu tidak terjadi. Dan faktanya adalah memang revolusi itu digerakkan oleh Lenin gitu kan. Nah, maka mereka mencoba memformulasikan secara baru dalam bentuk teori mengenai superstruktur. Bagaimana superstruktur ini bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dalam masyarakat. Maka analisa kultural sangat kuat pada neo-Marxisme. Kita tahu seperti Gramsci dengan hegemoni, kita tahu Walter Benjamin dengan analisa dia mengenai estetika, ya. Kita tahu Karl Korsch mengenai praksis, ya. Kita tahu juga seperti Lukács ya, mengenai reifikasi. Nah, teori-teori yang saya sebut itu semua adalah analisa superstruktur, dan akhirnya juga masa Frankfurt dengan kritik atas rasionalitas instrumental ya. Nah, seperti itu Pak Jaya. Sartre tidak termasuk ya, dia Marxis, tetapi saya tidak cenderung untuk mengatakan bahwa Sartre adalah seorang yang membangun sebuah neo-Marxisme seperti tokoh-tokoh yang tadi saya sebut gitu ya. Dia lebih eksistensialisme dan aktivitasnya Marxis ya, dan Foucault pun juga pernah terlibat, terlibat. Tetapi tidak bisa kita sebut dia sebagai seorang Marxis karena pemikirannya poststrukturalis begitu ya. Seperti juga Sartre adalah seorang eksistensialis gitu. Nah, belakangan ini saya itu juga dihantui oleh sebuah buku yang judulnya eksistensialis tetapi bukan humanis. Kenapa Pak? Kok jadi ini sampai disebut bukan ateisme tetapi bukan humanis. Lo kok bisa-bisa humanis dikaitkan dengan ateisme? Ini apa Pak? Apa sebetulnya gejala ini? Pertanyaan Pak Jaya, kenapa humanisme terkait dengan ateisme? Begitu iya, ya? Karena ada satu buku yang saya sudah baca berulang tapi tetap nggak paham, yaitu kenapa judulnya itu ateisme is not humanis gitu. Kalau judul itu, ya tentu asumsi Pak Jaya adalah ateisme adalah humanis gitu. Saya justru menganggap itu tidak ada hubungannya. Tetapi ini kok dikait-kaitkan, kenapa gitu loh. Nah, kalau pertanyaannya begini kenapa? Pak, terus terang belakangan juga banyak pihak yang menganggap humanisme itu maaf ya, bullshit lah itu anunya. Itu humanisme. Kemanusiaan itu nggak ada artinya. Humanisme itu menghambat peradaban. Jadi humanisme itu kemanusiaan itu sudah seperti Nietzsche yang bilang Tuhan sudah mati, begitulah anunya. Ya. Kita perlu membedakan varian-varian di dalam hidup. Awalnya pada masa Renaissance. Nah, mereka disebut kaum humanis juga. Nah, itu lapisan yang independen dari agama sebetulnya, dari para ulama. Dia adalah para intelektual ya, cendekiawan. Humanisme membesar dan menguat, Erasmus segala ya, membangun berbagai cabang. Nah, pengaruhnya kemana-mana, termasuk ada humanisme religius ya. Humanisme Kristen, humanisme Islam juga ada ya toh. Nah, tetapi yang cukup kuat itu adalah humanisme sekuler di abad 18. Nah, humanisme sekuler itu juga sering berciri ateistik gitu, karena antroposentris. Nah, di situ lalu muncul pertentangannya dengan mereka yang mengambil posisi agama, lalu dianggap bahwa humanisme ini merongrong agama semacam itu. Iya, mengerti saya. Tapi tidak harus. Loh, ini adalah buku tadi itu kan bertumpu pada itu.
Jadi Anda sudah menjelaskannya secara indirect gitu, tapi saya langsung yang saya ngerti. Karena mereka itu dianggap ya humanis itu memusuhi agama dan ateisme kan memusuhi agama. Jadi ya sudah dua-dua dijadikan satu gitu kan ya. Padahal tidak satu itu. Ya, humanisme itu lebih luas daripada ateisme gitu. Yo iya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita kembali. Karena kita mencoba mendekati kan kita di timur, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya, Marxismenya mau bagaimana, Pak? Ya, jadi saya melihat bahwa Marxisme itu dikontekstualisasikan di berbagai lokasi geografis ya. Misalnya di Kamboja, lalu juga di Indonesia dengan DNID ya, lalu uh, Maoisme di Tiongkok. Nah, itu adalah pemeribumian Marxisme sesuai dengan konteks kultural yang bermacam-macam. Nah, Ya, tetapi yang menyatukan mereka semua adalah konsep seperti revolusi dan perubahan sosial secara cepat, lalu juga konsep kelas ya, pertentangan kelas, perjuangan klassen kelas, Kampf. dan seterusnya. Ya. Nah, tentang kelasnya itu isinya apa, itu bisa bervariasi, Pak. Jadi ada petani mungkin, ada buruh ya, bisa bermacam-macam dan sikap terhadap kebudayaan juga bisa bermacam-macam. Nah, demikian juga menurut pendapat saya, Maoisme hanyalah salah satu varian di dalam Marxisme yang tentu harus kita pahami dalam konteks Tiongkok pada masa itu ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya balik lagi setelah loncat sana sini, balik lagi ke tema, yaitu pemikiran Habermas menurut Prof. Apa kaitannya dengan kearifan leluhur Ya, Indonesia? ini lompatan yang tadi nih ya. Ya, ini quantum leap. Oke, adalah porosnya pada ide komunikasi. Nah, maka koneksi dengan kearifan lokal kita adalah pada, kalau kita bicara Pancasila itu sila keempat, ide musyawarah. Nah, ide musyawarah atau praksis musyawarah itu kan ada di berbagai suku di Indonesia. Ada rembuk desa, ya, ada praktek apa namanya semacam rembuk desa juga di Bali ya, di Banjar, Banjar, lalu ya. di Manggarai itu juga ada Ya. praktek-praktek mereka berhimpun di desa untuk bicara mengenai sesuatu. Nah, tetapi itu semua kan tradisi. Nah, jadi kearifan lokal kita sebetulnya juga sangat mendukung ya untuk demokrasi. Tetapi juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan yang berbeda sama sekali dengan apa yang dimaksud oleh Habermas dengan komunikasi. Nah, saya menyebut begini, praktek-praktek tradisional dalam komunikasi yang kita sebut sebagai musyawarah, itu kalau kita pakai kata musyawarah sebagai satu konsep umum untuk berbagai praktek di dalam suku-suku di Indonesia, satu hal yang sangat penting, yaitu praktek musyawarah itu dalam teori Habermas termasuk di dalam komunikasi dunia kehidupan atau Lebenswelt, bukan komunikasi yang bergerak di dalam sistem gitu ya. Nah, ciri dari komunikasi dalam Lebenswelt, life world atau dunia kehidupan adalah cirinya spontan, prareflektif, dilakukan begitu saja, taken for granted ya. Nah, kalaupun terjadi sebuah pertentangan, kontroversi, atau keberatan dari pihak-pihak, itu di dalam komunikasi tradisional semacam itu, selalu ada pemecahannya. Bisa pemecahan yang sifatnya paternalistik, feodalistik, bisa pemecahan yang berciri kolektivistik, begitu ya. Nah, ini berbeda sekali dengan konsep Habermas mengenai komunikasi, karena
tidak ada pemecahan yang sifatnya feudalistik, paternalistik, dan kolektivistik begitu ya. Melainkan pemecahan itu berasal dari konsensus rasional hasil perdebatan. Jadi Dialektik. jadi kalau orang itu berkumpul, lalu justru ketika berbicara itu memang terjadi polemik. Nah, polemik itu justru menjadi titik tolak dari upaya untuk mencari kebenaran, sehingga eh, apa namanya komunikasi yang sifatnya taken for granted itu sekarang tidak lagi taken for granted, melainkan menjadi komunikasi yang kritis, yang disebut diskursus. Ya, Oh. atau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai wacana, tapi sebetulnya itu argumen, berargumen. Ya. Nah, dalam argumen kita selalu mempersoalkan klaim-klaim kebenaran, gitu kan? Nah, jadi fokusnya pada klaim kebenaran. Nah, klaim kebenaran itu tidak tergantung pada otoritas, tidak tergantung pada eh, apa namanya kelompok, ya, tidak tergantung pada bahkan tradisi. Eh, Klaim-klaim itu selalu bisa dipersoalkan secara rasional. Berarti komunikasi atau konsep komunikasi menurut Habermas itu komunikasi bebas. Dan itu komunikasi rasional modern yang tentu sangat berbeda ya dengan komunikasi tradisional dalam tradisi kearifan lokal kita. Ada perbedaan, Ya meskipun setuju, ya setuju. Kita memang hari ini bukan mau memaksakan kesamaan, tapi justru mencari perbedaan untuk ya tadi mencari sebetulnya apa kearifan yang bisa kita petik dari Habermas maupun kearifan lokal kita. Bagus sekali. Anda ya mungkin ya karena saya juga dididik di Jerman, jadi mungkin cara berpikir Anda sama Mas saya lah. Yang mungkin dididik di Jerman mungkin agak sulit mengikuti cara berpikir kita yang ya itu tadi yang sangat dialektikal sebetulnya kan. Nah, tapi menarik sekali di sini. Nah, andai kata, sekarang saya pakai andai katamologi gitu, Pak ya, andai kata umpama ya, Habermas masih hidup kan ya Pak ya? masih. Andai kata beliau itu berkenan ya, terus kita ajak beliau undang beliau dan beliau sanggup kan mau dah ya, datang ke Indonesia. Kemudian kita ajak beliau bukan berdiskusi, tapi ajak beliau melihat kehidupan di Indonesia ini. Menurut pendapat Anda, kalau Anda menjadi Habermas itu bagaimana? Kira-kira Habermas itu menafsirkan kearifan leluhur kita. Dia akan menyebut itu adalah komunikasi dalam kebudayaan atau komunikasi dalam dunia kehidupan, Lebenswelt. bukan dalam bentuk komunikasi rasional modern yang disebut diskursus. Memang Makanya, ada hal-hal yang diskursif di dalam praktek komunikasi tradisional, ada yang diskursif, tetapi pokok perhatiannya adalah pada kelompok sendiri kadang-kadang ya. Nah, eh, untuk praktek diskursif itu kosmopolitan. Praktek diskursif itu ada keterbukaan yang seluas-luasnya begitu. Nah, dengan mengatakan ini saya tidak ingin mengatakan bahwa kearifan lokal itu tidak berguna di dalam modernitas. Saya ingin mengatakan bahwa kearifan lokal itu bisa menjadi titik tolak untuk perkembangan komunikasi lebih lanjut atau pengembangan demokrasi lebih lanjut. Bahkan demokrasi modern yang kita miliki itu sedikit banyak juga mendapat makanannya dari bentuk-bentuk komunikasi tradisional itu. Nah, kalau Habermas mengatakan gini, agama tetap berdialektika dengan modernitas dan sekularitas, dia bilang. Artinya, sebetulnya juga kebudayaan, bukan hanya agama, tapi juga kebudayaan, itu memberikan kontribusi yang besar di dalam berdemokrasi, karena kebudayaan dan agama
itu ikut memberikan motivasi kepada warga negara untuk berdemokrasi. Tetapi agama dan kebudayaan itu tidak cukup, harus ada juga rasionalitas sehingga bisa melampaui hal-hal yang diyakini oleh agama dan kebudayaan. Saya sedang mengagumi kemampuan dan kelincahan Prof berpikir yang selalu kritis terhadap pemikiran Prof sendiri. Saya perhatikan setiap kalimat yang Prof ucapkan itu selalu disusul dengan tetapi. Ya, ada itu selalu. Ya, ya. Tetapi kita juga harus memperhatikan. Menurut saya ya secara tidak sadar ya kita berdua ini mewarisi cara berpikirnya Immanuel Kant. Tapi ya itu saya lama juga waktu tinggal di Jerman itu ya karena saya belajar musik dengan sendirinya dengan filsafat saya dekat sekali. Ya di situ kan musik itu bagian dari filsafat atau filsafat bagian dari musik. Nah itu memang saya kagum sekali kepada cara berpikir orang Jerman itu selalu kritis terhadap diri sendiri. Itu hebat sekali ya. Beliau saya kagumi dan ya Anda juga dari München lagi kan di situ. Nah, sekarang saya loncat Pak, ya. Anda tadi menyebut Adorno. Frankfurter Schule ya. Bedanya apa? Frankfurter Schule dengan Habermas. Iya. Kalau kita bidik gitu ya, titik perbedaannya di mana? Itu ada di dalam buku yang dibuat secara patungan oleh Adorno dan Horkheimer. Itu adalah dialektika pencerahan. Nah, dialektika pencerahan itu adalah buku yang sedikit banyak mencerminkan frustrasi dari teori kritis masa Frankfurt, bahwa rasio kritis itu akan bisa membuat transformasi sosial dan membebaskan masyarakat, kira-kira begitu ya. Nah, Habermas tidak setuju dengan dialektika pencerahan ini. Ya. Kenapa? Dia akan mengatakan bahwa dialektika pencerahan itu terjadi karena paradigma dari masa Frankfurt itu paradigma kerja, dan itu harus diubah. Jadi mereka itu mengkritik modernitas, tetapi tidak mengkritik dirinya yang adalah produk dari modernitas itu sendiri, kira-kira begitu. Heterological, ya itu. Ya. Oke, ya oke. Nah, sekarang itu Habermas mengkritik. Nah, sebaliknya kelompok Frankfurt apa mereka diam aja Pak? Ya mereka kan pasti ngelawan kan. Nah, mereka ngelawan Habermas bagaimana? Iya. Kalau Marcuse, Adorno, Horkheimer mungkin tidak melawan ya, tetapi murid-murid mereka ya itu maksud saya murid-muridnya. Mereka kan Habermas itu gelombang kedua lah ya, generasi kedua. Iya, dia lebih Nah, sekarang rasulnya Adorno. Ya, sekarang masih ada mereka yang mempertahankan pandangan-pandangan generasi pertama dari masa Frankfurt ya, yang berafiliasi dengan Institut Penelitian Sosial Frankfurt ya. Nah, termasuk Profesor Lutz Bachmann yang pernah datang ke Jakarta ya. Nah, dia juga sebetulnya orang-orang yang masih sedikit banyak kontak ya dengan Institut Penelitian Sosial Frankfurt. Lalu generasi ketiga itu Axel Honneth misalnya ya. Sheila Ben Habib itu juga bisa lah, itu orang yang banyak dipengaruhi Habermas tapi juga mempunyai sikap ya berbeda dengan Habermas. Nah, ini kalau kita bicara masa Frankfurt gitu kan, generasi ketiga. Nah, itu generasi ketiga itu juga mengambil jarak terhadap Habermas, kira-kira begitu. Tetapi
yang yang jelas-jelas tidak setuju dengan pemecahan Habermas ya, saya kira para poststrukturalis seperti Foucault ya, Oh, tapi Prancis. Nah, jadi Foucault ini justru menyambut dialektika pencerahan. Dia mengatakan ya memang seperti itu yang namanya modernitas. Modernitas itu ya sebuah kebingungan dengan dirinya sendiri, sebuah dilema dengan dirinya sendiri. Eh, Kalau demikian ya lebih baik goodbye saja dengan modernitas. Jadi masuk sistem yang lain atau sama sekali tinggalkan sistem gitu kan. Nah, itu yang dilakukan oleh poststrukturalis. Tapi eh, Habermas juga mempunyai jawaban mengenai hal itu. ya gimana? Gimana? Nah, jawabannya adalah kira-kira begini kalau mau disederhanakan. Orang seperti Foucault dan kawan-kawan, Derrida dan sebagainya gitu ya. Oh, Derrida Itu, masuk ya? nah Derrida masuk juga Oh, dan itu ada dalam buku Habermas Philosophische Diskurs der Moderne gitu kan. Diskursus filosofi tentang modernitas itu. Nah, oke. eh, inti dari kritik Habermas adalah begini, intinya. Nah, kalian itu mengkritik modernitas. Bahwa modernitas itu sebetulnya menghasilkan rasionalitas dan rasionalitas itu yang mengadakan perubahan masyarakat menjadi modern. Nah, Anda kritik atau kalian kritik tentang rasionalitas modern itu. Dengan apa kalian mengkritik? Kan juga dengan rasio gitu. Waduh, Artinya ya, ya. kritik kalian sedang menikam diri kalian sendiri gitu, atau self-referential. Jadi kritik itu mengacu kepada diri kalian sendiri gitu. Jadi cara yang lebih baik adalah mengakui bahwa rasionalitas masih berguna di dalam zaman kita sekarang dan perubahan-perubahan sosial ya tidak bisa lain selain dengan bertumbuh pada rasionalitas kita karena ini adalah alat yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan sosial. Jadi jangan tinggalkan rasionalitas. Apalagi frustrasi kalau melihat bahwa rasionalitas menghasilkan dialektika pencerahan seperti generasi pertama mengalaminya. Yang harus kita lakukan justru menemukan bentuk rasionalitas yang berbeda yang menyelamatkan modernitas dan bentuk rasionalitas yang berbeda itu yang disebut oleh Habermas sebagai rasionalitas komunikatif gitu. Ya, intinya begini Pak Jaya, kalau kamu tidak suka sesuatu jangan buang semuanya, ambil dong sesuatu itu tidak seluruhnya jelek. Oh, Jangan buang air di dalam ember bersama dengan bayinya, kira-kira begitu. wah, jadi sebetulnya Permas itu kembali lagi ke tema hari kita secara intuitif memiliki kearifan leluhur kita. Aha. Haha. Ya, Ya, ini digatuk-gatukkan aja, Pak. otak teh gato. Oke, karena kita kan nggak bisa langsung tanya beliau kan, dan beliau ya udah kita kan ngerasani beliau kan selama ini. Nah, Anda sendiri waktu di Munchen itu Anda tesis doktor Anda apa? Tesis S3 Anda apa waktu itu? Sebetulnya tesis S3 saya itu mengenai totalitarianisme, Waduh, mengenai gerakan massa, fasisme, dan saya banyak bekerja dengan sejarah ya, dengan Hitler ya, dan setiap bulan itu selalu ada terbit buku baru mengenai Hitler dan mengenai fasisme ya. Lalu eh, ya itu ikut memperkaya disertasi saya. Jadi fokus saya di dalam disertasi adalah mengenai ketidakbebasan, bukan mengenai kebebasan. Jadi mengenai ketidakbebasan. jadi pertanyaannya adalah kenapa ya manusia mau menyerahkan diri kepada sebuah rezim fundamentalistik, radikal, fasistik seperti Nazi gitu. Jadi ada apa di dalam jiwa manusia yang membuka diri terhadap kekuasaan semacam itu. Nah, itu bertolak belakang dengan Habermas tentu. Wah, oh, Karena Habermas pro kebebasan gitu kan. Kalau saya bukan pro ketidakbebasan, tapi skeptis terhadap
katakan mereka yang menyerahkan diri kepada kekuasaan-kekuasaan radikal, fasistik, ya, fundamentalistik. Nah, maka saya bertemu dengan beberapa tokoh di sana, yaitu Gyok Simmel, Oh, lalu Jok juga Simmel. Simmel ya, Simmel, lalu Oh, juga bukan main. mungkin Jaya pernah dengar orang Austria yang juga sastrawan besar ya dan psikolog itu Hermann Broch. Oh Dia ya, oke. menulis tentang One teori atau teori psikosis massa atau teori delusi massa. Lalu Elias Canetti itu Oh, ada pempelajari juga ada Nobel. Kennedy. Ya, Bukan main. lalu juga Hannah Arendt. Nah, empat orang itu saya coba untuk saya pelajari dan membiarkan mereka berdialog satu sama lain mengenai fasisme dan gerakan massa, fundamentalisme dan juga totalitarianisme. Nah, di sana. Jadi bukan kehendak untuk berkuasa adalah tema besar dari disertasi saya, melainkan kehendak untuk dikuasai gitu loh, Pak. Ya ampun. Waduh, keren ya. Anda ini keliru moloh betul. Waduh, itu. Ya, 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 ya. Jadi Anda memang sengaja menghilangkan subjek dan objek itu karena itu kadang-kadang menjadi perangkap kita untuk berpikir kan di situ. Keren, bagus sekali. Nah, Anda pernah ketemu Kanete? Oh ya tidak, oh, sudah meninggal. Lah ya, tapi nggak sempat ya kadonya di situ. Tadi Ya. saya pikir anunya, oke. Nah, sebetulnya, wah ini kembali lagi loncat, tapi nanti akhirnya kembali Pak. Totalitarianisme itu siapa Pak yang mempelopori? Hmm. Jadi gini, totalitarianisme itu ya tentu mengandung ajaran ya. Jadi kita bisa mengatakan ada ajaran-ajaran totaliter. Jadi seperti Tetapi, kearifan dong ya, kearifan itu. oh tidak, ini ideologi Pak. Waduh, Ya, doktrin. waduh, Nah, eh, waduh. jadi istilah totalitarianisme itu bukan istilah yang berasal dari dirinya. Memang fasisme Italia dengan Mussolini ya itu pernah menyebut dirinya fasis ya dan bahkan menyebut dirinya totaliter gitu ya. Tetapi sebetulnya istilah totaliter itu lebih berasal dari dunia bebas, lebih berasal dari dunia akademis, lebih berasal dari pengamat gitu ya, yang mengatakan bahwa kediktatoran di Spanyol itu totaliter gitu ya, atau komunisme Soviet itu totaliter gitu ya. Jadi ini adalah sebuah pencirian terhadap rezim politik yang uh, menghilangkan kebebasan individu yang ada di dalam masyarakatnya, di mana tidak ada keragaman, berkuasanya satu partai, lalu juga adanya ideologi yang menghomogenisasi pemikiran dari masyarakatnya. Nah, jadi ciri-ciri totaliter itulah yang ciri-ciri itu yang kemudian disebut totaliter itu, Pak. Totaliter ini beda dengan otoriter itu ya, karena kalau otoriter itu masih ada sebentuk kebebasan, ada ruang kebebasan yang masih ada, tapi kalau totaliter itu tersebut Total, total. dikuasai, dihegemoni oleh rezim yang berkuasa. Nah, setahu saya istilah fasisme itu kan dulu tidak buruk-buruk amat kan Pak. Iya, Asalnya. Tapi kemudian gara-gara Mussolini dan Hitler, kemudian istilah itu sudah dengan terstigmatisasi sebagai suatu sistem yang sangat buruk. Kan ya, asalnya fasisme kan sebetulnya itu tadi kan cinta tanah air itu kan betul. iya. Atau itu sebetulnya fasci itu adalah ikatan. Jadi seperti Oh, kalau kita lihat pada sapu itu ada pengikatnya, nah itu kan fasci pengikatnya. Nah, eh, sebetulnya istilah-istilah
yang mengalami priorisasi itu kan banyak ya, Iya, termasuk juga komunisme. Komunisme aslinya baik ya, komunal ya. ya aslinya baik lalu menjadi buruk gitu kan. Machiavellianisme. Machiavellianisme ya, Iya. tapi kalau Machiavellianisme sudah cepat menjadi buruk ya. Enggak ada, Pak. Tapi setelah saya baca, beliau tidak, Machiavelli sendiri tidak membenarkan sebetulnya. Cuma Hmm. beliau berkisah tentang apa yang dilakukan keluarga Borgia itu, Pak. Nah, Oke, kemudian dianggap itu sebagai saran, padahal bukan. ya, Oh, ya, ya. nah, ya. Seringkali kan begini. eh, Misalnya ada satu perkataan dari Marx misalnya. Satu hal yang saya ketahui bahwa saya tidak Marxis itu. Ya, mestinya Machiavelli juga akan mengatakan begitu. Satu hal yang saya ketahui, saya tidak Machiavellian gitu kan. Oke, Jadi, Prof, sekarang kita balik lagi karena waktunya sudah mendekati akhirnya di situ. Nah, akhirnya tadi Anda menyatakan bahwa keterkaitan pemikiran Habermas dengan kearifan leluhur kita ini adalah dalam bentuk komunikasi. Nah, kita apakah Prof bicara ini sebagai Dasein? Kalau memang Dasein, Dasolennya sebagai apa menurut Prof? ya, ya. Eh, saya kira Dasein ya, dalam arti secara deskriptif faktual, memang suku-suku di Indonesia mempunyai tradisi komunikasi yang sangat kuat dan sangat menarik untuk digali karena memang itu kebijaksanaan lokal. Nah, mereka mempunyai keutuhan. Nah, konsep misalnya seperti gotong royong ya sebagai satu konsep umum itu faktual memang ada. Nah, tapi karena tadi saya sudah mengatakan juga dengan sebuah analisa yang lebih kritis bahwa ini adalah bentuk-bentuk komunikasi tradisional yang terkait dengan Lebenswelt, dengan dunia kehidupan, Lebenswelt, oke. spontan. Nah, lalu kalau kita masuk di dalam komunikasi modern yang lebih argumentatif, problematis, polemik ya. Apalagi kalau kita sekarang menggunakan media-media sosial itu begitu banyak yang kontroversial di sana. Kita akan terbiasa dengan kontroversi, polemik, problematisasi, maka secara dasolen, yaitu yang normatif itu seperti apa, yaitu bentuk-bentuk komunikasi tradisional ini menjadi modal penting bagi kita sebagai titik tolak untuk berkembang. Hendaknya eh, masyarakat-masyarakat suku-suku kita secara tradisional ini juga lewat proses pendidikan dan sekarang di depan mata yaitu lewat komunikasi digital gitu ya, itu juga mulai mempelajari pentingnya argumentasi rasional yang kemudian didorong oleh nilai-nilai yang berlaku di dalam suku dan horizon kebudayaannya, sehingga uh, ada suatu uh, pengembangan yang sifatnya otentik dari diri suku-suku itu sendiri di satu sisi, tapi di lain sisi juga ditarik oleh rasionalitas yang modern, sehingga bentuk-bentuk komunikasi tradisional itu lama-kelamaan akan berubah sosoknya menjadi komunikasi yang lebih diskursif di dalam masyarakat. Dengan kata lain, secara praktis, libatkanlah komunikasi-komunikasi tradisional itu di dalam ruang publik demokratis, sehingga lama-kelamaan terjadi transformasi kultural di dalam masyarakat-masyarakat lokal kita, sehingga kebijaksanaan lokal atau kearifan lokal itu eh, nanti akan eh, mempunyai perkembangan yang lebih maju dan lebih modern dan ikut serta di dalam demokrasi modern. Oke, saya menangkap apa yang Anda maksud karena kebetulan tadi Anda juga sudah ternyata tesis Anda kan adalah mengenai kenapa orang kok bisa nurut pada patuh bahkan kepada orang-orang seperti Hitler, seperti Mussolini. Nah,
saya kira apa yang Anda utarakan menjadi penting sekali. Itu adalah insya Allah masyarakat kita, ya saya tidak sebut lagi yang tidak tradisional atau modern, ya, tetapi masyarakat Indonesia akan belajar untuk tetap seperti yang tadi utarakan, memelihara yang baik, tetapi tidak segan juga untuk merubah yang kurang baik dengan yang lebih baik. Ya. Yaitu tadi pemikiran-pemikiran yang tidak lagi cuma sifatnya pasif, menerima aja semua tanpa daya kritis, tetapi harus diserap juga semua itu dengan pemikiran Habermas yang mengutamakan kritis, warisan Immanuel Kant tadi itu tentunya. Nah itu saya kira tepat sekali, dan saya kira Anda ini memang rupanya memang sudah diutus oleh Yang Maha Kuasa ya untuk memang belajar di Jerman, untuk membawa apa yang baik dari Jerman, tapi tentunya Anda meninggalkan yang tidak baik dari Jerman ya tentunya, tapi untuk dipersembahkan kepada bangsa ini untuk menyempurnakan peradaban bangsa Indonesia ini. Terima kasih sekali Profesor, coba Anda mau meladeni permintaan saya yang boten-boten ini ya, yang loncat sana loncat sini ya, tetapi Anda selalu mengajak saya untuk kembali pada tema yang sesungguhnya, yaitu tentang pemikiran Habermas dan kearifan leluhur Indonesia. Terima kasih, Prof. Pak Jaya. Terima kasih. Gimana? Sekarang sekarang bicara tentang diri Anda sendiri. Bagaimana? Sekarang apakah generasi muda mulai lebih banyak lagi yang meminati filsafat? Kalau saya tengok semakin banyak ya. Itu misalnya tampak dalam Filofest misalnya. Di selama pandemi, partisipannya banyak sekali, dan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas mandiri yang mempelajari filsafat tumbuh subur juga di Nusantara ini. Iya. Lalu di lembaga-lembaga pendidikan tinggi juga, misalnya seperti UPH ini sendiri juga mempunyai kurikulum filsafat untuk semua mahasiswanya ya. Oh ya. Ya. Hebat, bagus. Dokter juga tahu filsafat nanti, orang teknik, arsitek, semua juga tahu filsafat sedikit banyak begitu. Dan itu Lalu beberapa perguruan tinggi sudah mulai mengintegrasikan filsafat, dan saya berharap sebetulnya etika itu menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Etika, ya etika. Kita lebih membutuhkan etika daripada wejangan-wejangan moral kalau untuk perguruan tinggi. Iya. Karena mereka sudah dewasa untuk berpikir itu. Iya, bagus sekali. Nah, itu saya alami di Jerman juga, karena saya kan belajar dipelajari 3 bidang, musik, seni rupa, dan manajemen. Tiga-tiganya ternyata semua itu saya dapat suntikan filsafat. Ya, dipaksa saya, dan tapi menurut saya ya filsafat merupakan landasan pikiran manusia kan, jadi ya musik, seni rupa, semua itu kan karya pemikiran semua. Kalau nggak ada filsafatnya, wah ya susah Pak. Ya seperti sains, kalau nggak ada filsafat ya jadinya hasilnya bom atom itu kan Pak. Filsafat kan menempatkan kembali bentuk-bentuk pengetahuan yang lain dalam konteks yang lebih luas, lebih mendasar dan fundamental begitu ya, sehingga lebih dekat dengan kemanusiaan kita. Terima kasih Prof. Dulu Anda sudah punya, tapi ini nanti saya kirim lagi supaya kamar mungkin mungkin WC Anda penuh nanti dengan ini. Nanti kalau saya hasilkan buku saya kirim juga Pak. Terima kasih. Ini ucapan terima kasih kepada Dr. Filosofi Francisco. Ya. Bukan Franciscus. Francisco ya. Apa beda? Memang Francisco beda. Itu
nama baptis dari Francisco sebetulnya apa ya, Spanyol atau Italia begitu kan? Kalau Kus itu kan Latin ya. Iya, 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 Romawi. Iya, itu. Ya divariasikan oleh orang tua saya supaya tidak Ah, Kus ini. keren orang tua Anda. Lintas kebudayaan. Ya, Nanu Kapan, terima kasih telah menjadi narasumber dengan tema Pemikiran Habermas dan Kearifan Leluhur Indonesia. Tepuk tangan untuk Profesor Francisco Budi Tama.